Tugas 1.3.A.8 Koneksi antar materi modul 1.3. Fasilitator Jerry Fenwiworan, pengajar praktik Hamka Arifudin, oleh Heidi Leli Amanga, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 10, SD K. Ebenhaiser Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Keterkaitan modul 1.1, 1.2, dan 1.3, yaitu pada modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, 1.3 Visi Guru Penggerak. Keterkaitannya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan yang menuntun pada kekuatan kodrat yang dimiliki murid agar mampu mencapai selamat dan bahagia. 2. Pembelajaran yang menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 3. Menghamba pada murid, artinya lebih menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan sehingga anak merasa nyaman. 4. Menerapkan kearifan lokal, budaya setempat. 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak adalah sebagai berikut. Nilai guru penggerak berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktisi. Selanjutnya untuk modul 1.3 Visi Guru Penggerak, yaitu untuk visi guru penggerak harus mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Menyusun visi hendaknya berpihak pada murid dengan segala perubahan dalam pendidikan melalui pendekatan inquiry apresiatif menggunakan tahapan Bakcah. Untuk kesimpulan keterkaitan modul 1.1, 1.2, dan 1.3 adalah sebagai berikut. Yaitu sebagai guru penggerak harus mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk mencapai sebuah visi yang didambakan, maka perlu pendekatan inquiry apresiatif atau pendekatan berbasis kekuatan dan kolaboratif dengan tahapan Bakcah. Oleh sebab itu, visi yang saya ambil, yaitu visi guru penggerak, adalah mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa, berkarakter, cerdas, dan berbudaya di sekolah. Arti dari komponen visi yang saya ambil, yaitu pertama beriman dan bertakwa, artinya beriman memiliki kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, takwa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kedua, berkarakter, artinya berkepribadian, berperilaku bersifat, serta berwatak yang baik. 3, cerdas, artinya kemampuan berpikir untuk memahami informasi dengan mudah. Dan keempat, berbudaya, artinya menguasai dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai budaya, khususnya nilai-nilai etnis dan moral yang hidup dalam kebudayaan masyarakat. Untuk prakarsa perubahan diri berpusat pada visi
yaitu berkarakter dan cerdas. Pada profil pelajar Pancasila berpusat pada mandiri. Sehingga saya merumuskan prakarsa perubahan, yaitu berupaya untuk meningkatkan motivasi murid dalam proses pembelajaran. Prakarsa perubahan melalui tahapan Bagja, yaitu berupaya untuk meningkatkan motivasi murid dalam proses pembelajaran. Untuk buat pertanyaan utama, pertanyaannya ada dua. Satu, mengapa motivasi belajar murid masih sangat kurang? Dua, bagaimana cara yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid? Selanjutnya, untuk daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini ada tiga. Satu, melakukan observasi dengan membagikan kuesioner untuk mengetahui motivasi belajar dari setiap murid. Dua, berdiskusi dengan teman sejawat dan kepala sekolah. Tiga, mencari referensi dari sumber lain, misalnya internet. Selanjutnya, tahapan ambil pelajaran. Untuk pertanyaan ada 4, yaitu 1, bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar murid? 2, siapa saja yang telah berhasil meningkatkan motivasi belajar murid? 3, kegiatan apa saja yang dapat meningkatkan motivasi belajar murid? 4, keadaan seperti apa yang dapat meningkatkan motivasi belajar murid? Untuk daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan menjawab pertanyaan ada 3, yaitu 1, menggali pengalaman dari beberapa murid yang memiliki motivasi belajar. 2, melakukan kolaborasi dengan teman sejawat yang berhasil menerapkan metode untuk meningkatkan motivasi belajar murid. 3, menceritakan kepada murid tentang hal-hal yang baik dari setiap murid yang memiliki motivasi belajar. Selanjutnya, untuk tahapan gali mimpi. Pertanyaannya ada 3, yaitu 1, apa saja yang dapat dilakukan agar motivasi belajar murid itu ada? 2, dapatkah setiap murid di kelas untuk memiliki motivasi belajar? 3, kebiasaan baru apa yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini ada 3, yaitu 1, menjadikan setiap murid di kelas berperan dalam setiap kegiatan pembelajaran. 2, membuat dan menyusun program yang ada di sekolah yang dapat menumbuh kembangkan setiap motivasi murid dalam belajar. 3, melaksanakan setiap kegiatan positif yang dapat menumbuhkan motivasi belajar secara berkelanjutan. Selanjutnya, tahapan jabarkan rencana ada 3 pertanyaan, yaitu 1, langkah apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid? 2, kegiatan apa saja yang dapat mendukung peningkatan motivasi belajar murid? 3, bagaimana cara agar murid termotivasi dalam belajar? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini ada 3, yaitu 1, diskusi dengan murid di kelas tentang proses pembelajaran yang mereka inginkan. 2, menyusun strategi dan metode pembelajaran yang memotivasi murid untuk belajar. 3, memberikan penghargaan dan pujian kepada setiap murid yang berani tampil. Selanjutnya, tahapan atur eksekusi ada 4 pertanyaan, yaitu 1, siapa saja yang akan saya libatkan dalam menyusun rencana untuk meningkatkan motivasi belajar murid? 2, kapan rencana kegiatan ini dilaksanakan? 3, bagaimana cara mengukur keberhasilan dari kegiatan yang saya lakukan? 4, apa yang akan saya lakukan agar kegiatan positif ini tetap berjalan?
Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini ada 3, yaitu 1. Berkolaborasi dengan teman sejawat dan kepala sekolah untuk menyusun strategi peningkatan motivasi belajar murid. 2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang telah disusun secara konsisten dan berkelanjutan. 3. Membiasakan murid untuk saling menghormati dan menghargai dalam proses peningkatan motivasi murid. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.